Dan pemirsa, tidak hanya sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi, Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak itu juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. KPK pun akan menelisik aset kripto Rafael Alun Trisambodo. Dan untuk mengulas jeratan TPPU Rafael, kami akan bergabung bersama pakar tindak pidana pencucian uang Pahrur Dalimunte. Selamat sore, Bang Roji. Bang Pahrur Roji, selamat sore. Sore, Pak. Suara saya terdengar, Bang Pahrur? Halo? Ya, halo, terdengar suara saya. Ada Davi di MNC Now. Halo, terdengar Mas? Oke, Bang Pahrur, jika kita cermati terkait kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo, hari ini juga KPK sudah memeriksa 4 orang saksi yang diantaranya dari pihak swasta. Bagaimana kemudian Anda melihat konstruksi kasus ini sehingga Rafael bisa memberikan atau mengambil untung terhadap dirinya sendiri atau tindak pidana pencucian uang? Ya, jadi memang sejak awal saya juga sudah memprediksi harusnya KPK dan pasti KPK akan menerapkan tindak pidana pencucian uang. Karena memang selama ini yang disampaikan oleh KPK adalah ada temuan uang atau transaksi mencurigakan senilai 500 miliar rupiah yang diperoleh dari PPATK. Sementara tindak pidana asal yang saat itu diterapkan kepada Rafael hanya gratifikasi yang nilainya 90.000 US dollar atau 1,3 miliar rupiah. Ya. Jadi untuk bisa merampas atau menyita aset-aset yang lain yang jumlahnya fantastis tersebut hanya bisa dilakukan jika ada penerapan tindak pidana pencucian uang pada kasus Rafael. Jadi sebenarnya tujuan utama penyidik sebenarnya memang goalnya ke sana, Mas, ya, merampas aset-aset yang dimiliki oleh Rafael. Iya, goalnya ke sana karena memang dari awal juga dari PPATK kirim ke KPK itu dugaannya adalah harta kekayaan yang mencurigakan atau transaksi mencurigakan yang saat itu dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dengan adanya temuan tersebut, kemudian ditemukan adanya tindak pidana asal, maka sudah cukup alasan untuk menerapkan tindak pidana pencucian uang untuk merampas aset-aset yang tidak jelas asal-usulnya itu. Dugaannya begitu. Artinya jika kita lihat dari nilai gratifikasinya kan tadi disebutkan 1,35 miliar. Kemudian bisa dikatakan bahwa sebenarnya jika praktek TPPU-nya ini nilainya kemungkinan jauh di atas dari nilai gratifikasi yang diterima oleh Rafael, Mas, ya? Iya, pastinya jauh karena biasanya memang dari nilai gratifikasi atau nilai tindak pidana asal itu kan dicuci, diolah lagi. Kalau penempatan pengolahannya misalnya di tempat-tempat yang bagus, yang investasinya bagus, misalnya ke saham atau bahkan kalau ke mata uang asing atau bahkan tadi disebutkan Kripto, ya? di berbagai media di aset kripto, itu tentu kan nilainya akan bertambah. Tapi saya juga menduga bahwa sepertinya selain gratifikasi yang 1,35 miliar ini, saya kira KPK akan menemukan lagi setelah menerapkan tindak pidana pencucian uang ini, menemukan lagi pidana-pidana lain yang nilainya di atas dari 1,35 miliar tersebut. Karena kalau sudah menggunakan TPPU, maka semua nanti bisa dibuka, semua nanti bisa ditelusuri, follow the money, sehingga akan terbuka lebar-lebar ini duit yang diperoleh Rafael ini dari mana saja, kemana saja, termasuk tidak menutup kemungkinan dengan adanya TPPU ini berkembang ke suap sehingga nanti pemberinya juga bisa dijerat, bukan hanya Rafael sebagai penerima gratifikasi. Oke, menarik ini. Ada potensi kemungkinan pidana-pidana lain. Dari mana indikatornya, Mas, melihat ini? Kemudian tadi juga Anda katakan sebenarnya ada beberapa aset yang disebutkan salah satunya adalah kripto. Bagaimana kemudian membuktikannya? Ini kan perlu usaha yang lebih untuk membuktikan terhadap aset kripto ini ada TPPU di sana. Ya, memang sejak 5 tahun lalu itu UNODC, badan di bawah PBB yang membawahi tentang narkotika dan kejahatan transnasional, itu sudah membahas tentang kripto sebagai wadah atau cara untuk mencuci uang dari hasil tindak pidana. Memang untuk kripto itu ada kesulitan tersendiri. Jadi sebelum ada modus kripto, sebelumnya itu modusnya cash, anonymous asset type, ya, cash. Nah,
kripto itu posisinya lebih sulit ditelusuri daripada cash. Ya. Karena kripto itu satu juga anonimus, akunnya anonimus, yang pertama, jadi double ya. Yang kedua, lintas negara, proses perpindahannya bisa dilakukan sepersekian detik. Kemudian nilainya itu bisa sulit untuk dibuat atau dijustifikasi nilai asalnya. Misalnya begini, dulu ada orang nanam uang di kripto 1 juta. Sebulan kemudian 1 juta itu jadi 1 miliar. Nah, jadi penggelumbungannya itu, alasan logiknya itu susah untuk diterima akal, sehingga kadang ini jadi kesulitan bagi penegak hukum untuk menelusuri dan menilai bahwa oh ini uangnya dari tindak pidana yang nilainya A, tapi kok sekarang nilainya semakin besar. Itu dulu ya, kalau sekarang justru semakin kecil karena nilai kripto banyak untuk banyak nilai kripto itu sudah menurun gitu. Jadi untuk kripto itu sangat sulit. Jadi saat saya mendengar bahwa KPK menemukan ada akun kripto dan kemudian akan menelusuri itu, saya acungin jempol karena itu proses penyidikannya, penyitaannya itu sangat sulit, bahkan di negara lain juga diakui itu sangat sulit. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana alur pembuktiannya jika tadi Anda katakan sebenarnya sangat sulit untuk membuktikan dugaan-dugaan TPPU dari aset kripto. Kemudian jika penegak hukum sudah menemukan indikasi tersebut, dari mana mereka bisa masuk begitu untuk menelusuri apakah hanya cukup dari akunnya saja atau memerlukan instrumen-instrumen yang lain? Ya, jadi untuk menelusuri, saya kira dengan KPK menemukan aset kripto, saya menduga bahwa untuk akun-akun tertentu itu berarti tersangka ini, RAT ini pernah melakukan transfer yang sifatnya bank transfer dari rekening dia atau rekening afiliasi dia ke sistem kripto tertentu, sehingga bisa dilacak. Karena kalau dia kasih cash, itu nggak mungkin kelacak. Jadi saya menduga kenapa KPK bisa menemukan, karena ada transfer dari rekening RAT maupun rekening afiliasi dia ke sistem salah satu kripto. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana menelusurinya? Yang pertama ya tetap merampas akun tersebut ya, membekukan akun tersebut. Nah, tapi memang secara sistem hukum memang bisa dilakukan, tapi dalam pelaksanaannya sangat sulit. Misalnya begini, ini sistem kriptonya terdaftar di mana? Ternyata terdaftar di negara yang tidak ada kerjasama hukum dengan Indonesia atau mutual legal assistance. Bagaimana cara kita untuk enforce, menekan agar sistem itu membekukan akun yang dimiliki atau terafiliasi dengan RAT? Itu sangat sulit. Kalau ternyata sistem kripto tersebut dimiliki atau terdaftar di negara-negara yang tidak memiliki hubungan hukum atau perjanjian dengan Indonesia. Nah, itu kesulitannya. Mungkin memang ya bisa dikirim surat ataupun dimintakan pembekuan, tapi untuk mengambil nilai yang ada di kripto itu PR tersendiri, perlu kerjasama dengan negara yang terdaftar sistemnya, dan juga mungkin bisa kerjasama dengan Interpol. Tapi dari pengalaman selama ini yang saya baca di berbagai literatur, itu sangat sulit. Oke, jika memang demikian artinya ada potensi melibatkan pihak yang lain lagi ya Mas. Barangkali tidak cuma Rafael yang menikmati hal itu, namun juga ada pihak lain yang juga menikmati uang-uang tersebut. Ya, jadi kalau kripto nih ya Mas ya, modusnya itu biasanya yang mendaftarkan ke sistem dan yang mengambil atau mencairkan itu pihak yang berbeda. Misal dia daftar di Indonesia dari rekening dia misalnya. Kemudian itu bisa jadi nanti akun yang lain yang ambil, yang cairkan di negara lain. Jadi mereka misalnya ada seolah-olah ada jual beli kripto, RAT misalnya nih ya, ini dugaannya ya. Misalnya contoh, itu dia masukin ke sistem kripto A, kemudian di kripto A itu akunnya dia, nilai yang ada di kripto A itu ditransfer ke orang inisial B misalnya
yang ada di negara British Virgin Island. Nah, kemudian di sana dia withdraw untuk ambil cashnya. Sementara kita tahu nggak siapa yang ambil di British Virgin Island? Tentu sulit, karena akunnya kan bukan seperti kita buka bank bahwa jelas tanda tangannya, nama, sidik jari dan seterusnya. Ini kan sistem elektronik yang hanya sifatnya akun yang kode identifikasinya ditentukan oleh si pendaftar. Oke. Jika kita lihat hari ini juga KPK memeriksa 4 saksi lainnya. Kalau kita bisa menerka atau membaca apa yang ingin dicapai oleh penyidik KPK, kira-kira apa yang ingin dikejar oleh KPK dari keterangan 4 saksi yang diperiksa hari ini dalam hubungannya dengan TPPU terhadap Rafael? Saya ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, bisa jadi dengan adanya TPPU ini diterapkan kepada Rafael, KPK sudah mengidentifikasi siapa pemberi suap. Dugaannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, KPK sudah mengidentifikasi kemana uang hak ilegal yang diperoleh Rafael. Jadi bisa jadi dugaannya adalah yang diperiksa hari ini adalah orang atau pihak yang mengetahui 2 hal tersebut. Apakah kemudian ini berhenti sampai di sini? Dari prediksi Anda ketika memang siapa pemberi suap, kemudian alur uang itu sudah diketahui, bagaimana kemudian dengan pihak-pihak lain yang tadi Anda sebutkan memang diduga bisa juga ikut campur tangan dalam TPPU ini, apakah juga bisa dijerat nantinya, Mas? Tentu bisa dijerat ya. Jadi yang pertama adalah pemberi ya. Pemberi kalau sudah diidentifikasi ada transaksi uang atau pemberian sesuatu, orangnya jelas, maka si pemberi itu bisa dijerat dengan pidana suap. Kemudian penerima aliran uangnya kemana, itu bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Baik yang sifatnya aktif ataupun yang sifatnya pasif. Jadi saya kira dengan ada orang-orang baru yang dipanggil, di momentum yang sama ada penerapan TPPU, ini artinya kasus akan melebar, tidak berhenti hanya di gratifikasi, tidak berhenti di 90.000 US dollar. Ini akan banyak pihak yang dibongkar dan terlibat dalam kasus Rafael ini. Oke, publik mungkin bertanya, ketika sangkaan yang dikenakan terhadap Rafael awalnya adalah gratifikasi, kemudian di tengah jalan ditemukan TPPU, kemudian juga tadi Anda sebutkan ada suap yang melibatkan banyak pihak. Apakah mungkin jika memang nantinya Rafael dikenakan pasal berlapis, tidak hanya satu kesalahan saja, nantinya akan seperti apa? Mungkin masyarakat awam juga bertanya soal ini. Saya kira sangat mungkin ya, apalagi di KPK biasanya untuk perkara-perkara yang mereka tangani itu tidak, misalnya ada suap, itu mereka juga kenakan gratifikasi. Jadi tidak hanya pasal suap tunggal gitu, tapi mereka pasal lainnya adalah biasanya pasal gratifikasi. Ini aja kan sudah dua pasal ya. Kemudian adanya TPPU. TPPU nanti bisa beberapa pasal, karena kan untuk TPPU kan ada 3 jenis, ada 3 modelnya ya. Placement, layering, sama integration. Nah, dari keterangan KPK tadi itu ada 2 kemungkinan yang dilakukan oleh Rafael, yaitu placement dan layering ya. Menempatkan sama menyamarkan. Nah, dari situ juga sebenarnya sudah 4 pasal. Nah, cuma catatan saya gini Mas ya. Jadi saya sih berharap agar kasus ini tidak hanya gratifikasi untuk pidana asalnya, juga harus menerapkan suap. Tujuannya apa begini? Jadi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dimungkinkan adanya pembuktian terbalik bagi ASN atau pejabat yang ketika dipidana pidana korupsi suap tidak bisa menjelaskan asal-usul kekayaan yang lain. Oke. Sementara kalau hanya gratifikasi, pasal pembuktian terbalik untuk harta-harta lain ini tidak bisa diterapkan. Dan kalaupun misalnya kita bicara TPPU, ini asalnya hanya 1,3 kalau hanya gratifikasi. Jadi 1,3 kemudian beranak pinak jadi berapa? Saya kira kalau 1,3 dalam 10 tahun beranak pinak jadi 500 M itu nggak mungkin. Tidak ada instrumen investasi apapun yang asalnya 1,3 miliar
kemudian beranak pinak jadi 500 miliar. Itu kan nggak ada. Ya. Jadi kalau tujuannya adalah untuk merampas semua aset yang diduga ilegal, maka tidak bisa hanya berhenti di pasal gratifikasi, tapi juga harus menerapkan suap. Mudah-mudahan pemanggilan orang-orang hari ini dan mungkin sebelumnya sudah dipanggil itu adalah niatan KPK untuk mengembangkan kasus ini ke pidana suap selain TPPU yang sudah diterapkan. Oke, artinya pembuktian terbalik juga memang sangat penting untuk diterapkan dalam membuktikan dari mana asal-muasal kekayaan Rafael begitu ya, Mas. Baik, terima kasih Mas Fahru Roji Dalimunte sudah bergabung bersama kami di MNC Now. Selamat sore, salam sehat selalu, Mas. Salam sehat Mas Bawi.